Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bermodal. Tidak apa-apa, karena channel Rahasia Kehamilanmu ini kita jodoh. Bapak ibu nggak mau keluar modal untuk konsultasi ke dokter, saya juga ngasih tahu ibu bapak tidak ada modal apa-apa. Jadi ibu sama bapak sama saya itu klop, sama-sama manusia ogah rugi gitu ya. Nah sekarang saya hari ini akan ngasih tahu tentang suatu hal yang membuat calon ibu dan bapak-bapak itu dilema, yaitu kalau bayinya itu lumayan gede atau bayi gendut. Apakah masih pada tempatnya untuk coba lahir normal atau tidak? Apakah membahayakan atau tidak? Gitu ya, bagi ibu maupun bagi si bayi. Karena ingat, si bayi itu turun lahir ke dunia karena permintaan ibu dan bapak. Mungkin mereka tidak pernah minta. Ya, jadi ingat, yang minta anak itu ibu sama bapak. Jadi jangan semena-mena. Jadi cara melahirkannya pun gitu. Jangan seenaknya. Ada sangat beda untuk lahiran pada orang yang sudah punya anak sama yang belum. Ingat itu. Orang yang belum punya anak, panggul ibu itu kaku. Karena tulang-tulang panggulnya itu masih sangat rapat. Jadi belum pernah pecah. Jadi baik di tulang panggul depan maupun belakang belum pernah pecah. Jadi tulangnya itu kaku sekali. Begitu seorang ibu sudah pernah lahiran satu kali aja normal dengan berat bayi yang biasa, bukan yang prematur ya, yang biasa. Kepala akan masuk ke panggul. Panggul ini biasanya masuknya di minggu-minggu akhir ya. Di minggu-minggu akhir itu udah mulai kebenggeng. Setelah itu begitu lahir, itu sakit luar biasa karena tulang-tulang panggul ini penyambungnya lepas. Nah, namanya putus daripada jaringan penyambungnya ini putus. Nah, jadi ini adalah tulang panggul anak pertama. Ini adalah tulang panggul anak yang sudah pernah lahiran. Jadi oleh karena itu, lahiran yang paling susah itu adalah lahiran anak pertama. Kakaknya itu yang harus buka jalan lahiran untuk adik-adik berikutnya. Jadi yang mau saya bilang adalah, untuk lahiran yang paling susah adalah lahiran anak pertama. Sebaiknya lahiran anak pertama itu tidak boleh terlalu susah. Jadi ngelahirin bayi yang gede itu bagus atau enggak? Karena apa? Ya keluarga bilang, kalau kecil banget kan gak lucu ya. Lebih lucu kalau lahiran itu membal, bulat gitu ya. Kata orang, lebih besar itu lahiran lebih lucu. Ya dia aja suruh lahiran, suami aja suruh lahiran. Enggak. Yang bagus itu bayi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Rata-rata yang udah bisa coba lahir normal yang pas itu antara 2,5 kg sampai 3,5 kg lah itu. Kalau bisa, kalau anak pertama maksimal. Itu juga tergantung. Mungkin bagi ibu yang kecil, yang tulang panggulnya itu masih sempit, apalagi anak pertama, mungkin lahiran 3 kilo aja itu udah babak belur, sudah berjuangan. Ibu yang kecil sebaiknya bayinya tidak terlalu besar. Ya kan nggak mungkin, misalnya ada kuda gitu dikasih sama Allah, anaknya segede gajah gitu kan susah lahiran. Sekarang kita akan bilang, nggak enaknya pada ibu itu kalau punya anak besar apa? Nomor 1, selagi dia hamil, itu kan rasanya nggak enak, begah. Bayangin makin besar itu bayi, mau tidak mau satu paket, ari-arinya lebih besar. Nah kalau bayi dan ari-ari lebih besar, air ketuban juga lebih banyak. Jadi satu paket tuh bayi besar itu berkali-kali lipat membawanya lebih sulit daripada bayi yang lebih kecil. Oleh karena itu, sebaiknya tidak usah terlalu besar. Kalau dipantau di bu bidan atau pak dokter, kalau sudah mulai terlalu agak gemuk, sebaiknya menurunkan asupan daripada hal-hal yang gampang nambahin berat bayi, yaitu biasanya nasi, gula, sama kanji. Ya semuanya yang termasuk dalam kanji. Pak dokter, saya boleh nggak makan nasi, gula, kanji, tapi makan dimsum, tapi makan bakmi, tapi makan bapau? Ya sama aja. Pokoknya yang turunannya daripada karbohidrat itu dikurangin. Bukan berarti ibu harus lapar kalau lagi hamil. Boleh makan, tetapi yang nambah berat badannya agak lama. Misalnya banyakin sayur atau banyakin lauknya yang protein, kan tetap kenyang. Atau buah-buahan gitu ya. Apa sih yang bahaya buat saat lahiran? Nomor 1, lahirannya kemungkinan besar itu susah. Jadi lahirannya akan lebih lama. Penderitaannya yang ditanggung akan lebih lama sama ibunya. Kenapa begitu? Ya karena yang didorong lebih besar. Ini ada panggul, ya, ini ada rahim. Lalu ada bayi. Semakin besar bayinya ya turunnya lebih susah, apalagi anak pertama. Jadi lebih baik kalau punya bayi yang agak gede itu kalau sudah pernah lahiran. Karena otot-otot di dalamnya, panggulnya sudah pernah pecah, otot-ototnya sudah lebih lunak karena sudah pernah rusak oleh anak pertama. Jadi lahirannya relatif lebih gampang. Jadi resiko yang nomor 1 adalah lahirannya akan lebih susah dan lebih lama. Nomor 2, yang dikhawatirkan adalah mau tidak mau nih ya, ini rahasia ya, mau tidak mau. Kalau ada sesuatu panggul yang bayinya mau turun nih ke dasar panggul ya, mau keluar, terus habis itu susah lama gitu ya. Mau tidak mau yang nolong biasanya mencoba untuk ngelebarin. Yaitu diperiksa dalam, terus dilebar-lebarin. Nah ini biasanya berulang kali. Sehingga apa? Sehingga sering sekali bagian daripada mulut rahim di dalam, gerbangnya yang membuka itu robek. Karena diucrak-acruk. Jadi nanti sering ada perdarahan di dalam. Itu baru yang di dalam. Belum lagi kalau sudah nanti lahiran, namanya kalau bayi gendut itu ngerobek. Ngerobeknya itu biasanya lebar. Jadi ini ada lubang vagina, di bawahnya ada lubang anus. Ya, vagina sama anus. Rata-rata kalau robek itu dari vagina nggak sampai anus. Makin besar bayi, mau tidak mau robekannya makin gede. Bayangin, sama adalah kepala lahir. Setelah kepala lahir,
belum selesai. Ini kepala lahir, lihat nih. Saya yang lebih besar selain kepala saya apa? Bahu saya nih. Ya, bayangin. Saya sudah lahir, kepala saya sudah lahir, bahu saya masih lahir. Bayangin, kalau kepalanya aja bikin robekan luas, apalagi pas bahunya lahir. Itu bisa antara vagina sama anus, robekannya sangat luas. Jadi robekannya sangat luas, baik tadi di dalam maupun di bawah, yaitu di mulut rahim bagian dalam, habis itu di vaginanya. Dampaknya adalah kemudian harinya ya, satu, vaginanya nggak akan kayak dulu. Vagina itu kan kalau berhubungan kan bisa empot-empotan kata orang ya. Nah kalau sudah pernah lahiran besar itu belum tentu loh bisa vagina itu empot-empotan lagi kayak dulu. Jadi mungkin nantinya akan ada komplain masalah itu. Nomor dua, kalau misalnya robeknya sampai ke anus dan dijahit, dan jahitannya itu lebih lama perlu sembuhnya. Walaupun kita sudah kasih waktu lama nyembuhnya dengan obat-obatan paling bagus, selalu ada resiko teregang. Apalagi kalau misalnya nih, kita udah kasih waktu yang biasa kan nggak sampai sebulan tuh, udah sembuh. Ini udah 2-3 bulan aja. Begitu masuk, apalagi totongnya Bapak itu gede, itu bawahnya ada yang robek atau ada yang kayak mau copot. Kadang-kadang gitu, sehingga nantinya menimbulkan yang namanya fistul. Fistul itu adalah hubungan antara vagina sama anus. Kalau lagi pup, itu bisa keluar lewat vagina karena ada penyembuhan yang belum sembuh, dia keluar. Kenapa gitu? Ini lubang vagina, ini lubang vagina, ini lubang anus. Kalau ada dari anus itu kan ada klepnya. Nah, dari dalam itu ketahan sama klepnya. Cuman dia mau nggak mau lewat sambungannya, jadi keluar lewat vagina. Nah, itu namanya fistel atau lubang yang nggak diinginkan. Bayangin berak lewat vagina, itu kan nanti menjijikan. Jadi istilahnya boleh aja lahiran gede, tapi harus sudah tahu kalau itu terjadi, selalu ada konsekuensi daripada yang ditanggung. Jelas ya? Belum lagi, waktu lahirannya itu kalau robeknya besar, baik di dalam maupun di bawah, itu jahitnya kan babak belur. Artinya jahitannya jauh lebih lama. Kalau bayinya kecil, dijahit aja ibu-ibu kadang-kadang tidak bisa melupakan pengalaman jahit, padahal itu yang kecil, padahal itu yang cuma sedikit. Bayangkan kalau dijahitnya lama. Kalau robeknya besar, jahitnya itu bisa sampai setengah jam. Biasa cuma 10 menit, 5 menit. Ini bisa sampai setengah jam atau lebih. Bahkan kalau susah sekali, mau nggak mau masuk kamar operasi supaya dipegangin, dibius segala macam. Pengalamannya nggak enak. Gitu ya. Lalu resikonya apa lagi? Resikonya tuh gini, resikonya perdarahan. Perdarahan dari apa? Karena rahim ini tadi waktu lahiran itu dorong bayinya itu gede, jadi dia menggunakan tenaga rahim itu lebih banyak. Rahim itu otot, sama kayak kita. Kita habis ngerjakan sesuatu hal yang sangat berat, habis itu otot lemes. Percaya nggak misalnya nih, ibu punya truk gitu ya, truknya mogok. Kita dorong. Setelah didorong, setelah selesai, otot kita gemeteran. Kenapa gitu? Karena kurang tenaga dan dia tidak bisa kontraksi lagi ototnya, jadi lemes. Sama juga dengan rahim. Begitu toh pun dia sudah bisa ngelahirin bayi, rahim ini udah habis tenaganya. Sedangkan untuk menghentikan perdarahan, rahim perlu kontraksi atau tenaga yang cukup. Oleh karena itu, sebagian besar komplikasi atau konsekuensi daripada lahiran dengan bayi besar adalah terjadinya perdarahan habis lahiran. Sekarang, kita akan ngomongin yang terjadi pada bayi. Baiknya lahiran dengan bayi besar, kalau mau coba lahir normal, sebaiknya di rumah sakit. Bayangin kalau ibu, bayinya dugaannya besar, ibu mau lahir di fasilitas pelayanan yang biasa, misalnya puskesmas atau ibu bidan. Iya kalau turun lahir, iya kalau nggak turun sekalian, masih bisa dioper ke rumah sakit untuk operasi. Tapi bayangkan, kalau dia ternyata udah sampai bawah, nyangkutnya di bawah, ibunya kesakitan, bayinya sudah nggak bagus karena kecepit. Nyari kendaraan dulu, ngubungin ambulan dulu, sampai rumah sakit sudah jelek. Jelas ya? Jadi kalaupun mau nekat coba lahiran normal dengan bayi besar, sebaiknya langsung di rumah sakit. Itu pun biasanya dokternya akan nyarankan, ini bagus nggak coba lahir normal, tergantung daripada banyak hal. Ya udah lahiran keberapa, udah pernah pengalaman lahiran belum. Kalau anak yang sudah pernah lahiran 4 kali, gede-gede semua, ya boleh aja, nggak ada masalah, coba lahir normal. Kalau dia belum masuk panggul, dioper gitu ya kan gampang. Orang ibunya, oh ya nggak masuk, nggak turun panggul, belum kejadian mulas, bayinya juga keadaannya baik, tapi begitu dia udah nyangkut, itu susah. Nah satu lagi, ini yang paling ditakutin kalau lahiran dengan bayinya gede dan kejadian. Namanya adalah, ibu googling ya, namanya distosia bahu. Distosia bahu itu gimana? Ini vagina, kepala udah keluar, gendut lagi, pluk gitu, kepala udah keluar nih. Yang jadi masalah, ternyata vaginanya, walaupun sudah robek sampai dengan anus, karena gara bayinya gendut, 4 kilo gitu ya, gara-gara bayinya gendut, walaupun udah robek sampai anus, tetap nggak bisa keluar bagian bahunya. Bayangin, jadi dia nyepit, kecepit namanya. Jadi kepala itu keluar, yang lain nggak bisa keluar, namanya nyangkut. Nah coba bayangin. Ini namanya ini kalau dalam bahasa kedokterannya disebut dengan turtle sign. Turtle sign itu apa? Kura-kura ninja ya.
dia kayak kura-kura. Pernah lihat kan kura-kura? Kepalanya di luar, badannya nggak kelihatan. Bayangin tuh. Kalau dalam keadaan itu, dia mau dioper ke rumah sakit, dan kejadiannya bukan di rumah sakit ya, lahiran di luar, baru dioper, itu biasanya terlambat. Kenapa gitu? Ya karena sudah kecekek aliran darahnya ke kepala, segala macam. Udah kecekek sama vagina. Nih, udah kecekek gitu. Nggak bisa keluar. Akhirnya sampai rumah sakit biasanya meninggal. Jeleknya lagi, nah ini kalaupun kejadiannya di rumah sakit, nih, tadi kan kejadiannya di luar rumah sakit. Kalau kejadiannya di rumah sakit, sekarang kalau kepalanya udah di luar dan badannya masih di dalam, ini mau dioperasi dari atas, dari perut, udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Untuk narik ini udah susah, narik ke atas. Misalnya ini di vagina bawah, ini di perut. Untuk nariknya udah nggak bisa ke atas. Karena apa? Kita ngelawan rahim yang mau mendorong ke bawah. Rahimnya di dalam kan mendorong keluar. Kepala udah sampai luar, nggak bisa ditarik. Mau tidak mau, lewat mana lahirannya? Mau nggak mau dipaksa lewat bawah. Dipaksa lewat bawah ini terus terang babak belur. Artinya apa? Dengan sengaja dirobekin yang besar. Sampai kejadian kayak cerita yang tadi sebelumnya. Mau tidak mau, itu bayi yang udah kecepit, ditarik kepalanya. Sedemikian rupa dipaksa, mau nggak mau. Karena sudah stuck. Nah, ibu lihat. Pada saat pemaksaan ini, kenapa kok? Karena kita nggak punya pilihan lain. Bayinya nyangkut, harus cepat. Ibunya yang udah pernah lahiran pasti tahu. Kalau udah ada sesuatu yang jepit di vagina, itu rasanya sangat sakit dibandingin sebelum ada yang keluar. Makanya orang kalau pas lahiran udah ada yang keluar, teriak kesetanan. Bener-bener kayak kesurupan. Kalau ini sudah keluar, akhirnya bayi ditarik sana-sini. Bayangin kalau saya ditarik gitu ya, ada hal yang sangat penting sering kejadian. Kalaupun dia selamat, ini kalaupun dia nggak mati ya. Kalaupun dia selamat, ada yang kejadian. Yaitu namanya kelumpuhan daripada saraf yang ada di leher. Karena ini kan tadi kecepit, dan dia ditarik egol. Saraf sini putus. Entah kiri, entah kanan. Kadang-kadang dua-duanya. Susahnya, saraf ini, dia berasal daripada saraf leher yang ke tangan. Tangannya itu nanti keplek, Bu. Bisa permanen, bisa enggak. Jadi, tangan yang satu mungkin dia selamat, sarafnya selamat, tapi yang satu seumur hidup nggak bisa jalan, nggak bisa digerakin. Ada yang kayak gitu. Bahasa kedokterannya namanya paralisis saraf Ort-Duchenne. Ort-Duchenne paralysis. Gitu ya. Nah, jadi, seperti saya bilang, kalau cuma hanya mau ngelahirin sih bisa dicoba. Karena ibunya terlalu takut untuk sesar, bisa dicoba. Tetapi babak belur enggak. Ya otaknya tadi selama kecepit jadi jelek, otaknya ada yang perdarahan karena kan kesumbat alirannya. Jadi ngebendung, jadi pecah pembuluh darahnya. Nanti jadi bodoh, jadi agak idiot. Badannya, ininya jadi lumpuh tangannya. Ibunya jadi perdarahan, ibunya lukanya jadi luas. Jadi masalah bisa lahir memang bisa, tapi babak belur atau enggak. Gitu ya. Bikin video ini untuk membantu ibu dan bapak dalam memutuskan. Intinya kalau ibu dan bapak pernah lahiran, ya bukan ibu dan bapak sih, kalau ibunya pernah lahiran besar, sudah pengalaman, tidak panik waktu ngelahirin, jalan lahirnya sudah luas, berat bayi agak besar tidak apa-apa. Tapi hati-hati kalau ibunya anak pertama, berat bayinya agak gede, belum pernah lahiran, ototnya masih kaku, tulang panggulnya masih sempit, apalagi ada lilitan, apalagi bayinya sudah jelek lewat waktu. Saran saya dipikir dulu. Gitu ya. Ingat, channel ini adalah channel tidak berbayar, channel yang mencari manfaat. Ibu mau like, mau subscribe, mau enggak, terserah. Tapi kebangetan kalau nggak subscribe. Orang saya bikinnya udah susah-susah gini. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.